Standing in the heart of world tourism, PIB College was built on 15 hectares of pure green goodness. Goodbye stuffy classroom, hello fresh air. And for you, the experience maker, Event Management Program. It goes beyond organizing. This is the program where you create epic moments, from brainstorming cool ideas to bringing them into reality. This is the program where you can learn and making experiences that will stay for a lifetime. You can even case your opportunities to the dream countries through Global Internship Program. So dream boldly, dare greatly, let your passion be visible. For here in PIB, dreams are made possible. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ganang Adityo Prakoso, Sarjana Terapan Pariwisata, Magister Pariwisata, Certified Hospitality Educator, dosen pada program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa di Politeknik Internasional Bali. Nomor induk dosen nasional saya adalah 0330049101. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 pada komponen penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada video ini saya akan menyampaikan ringkasan rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran secara daring pada mata kuliah Manajemen Artis dan Panggung. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Artis dan Panggung dengan kode EM MKW MAP. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa dengan bobot 3 SKS terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktik yang diberikan pada mahasiswa semester 4. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep, strategi, dan praktek pengelolaan artis serta operasional panggung pada penyelenggaraan event. Sebagai bagian dari implementasi outcome-based education, mata kuliah ini berkontribusi terhadap pencapaian 5 capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. Yang pertama, CPL 2, menunjukkan kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, menghargai keberagaman, serta berkontribusi dalam pengembangan industri event dan masyarakat. CPL 5, menganalisis kebutuhan klien, karakteristik audiens, peluang pasar, dan tren industri berbasis data sebagai dasar penyusunan strategi penyelenggaraan event. CPL 6, mengevaluasi alternatif solusi serta mengambil keputusan berdasarkan data, teknologi, regulasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. CPL 8, merancang konsep kreatif event yang inovatif berbasis experience design, kreativitas, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. CPL 9, merancang sistem operasional event yang meliputi produksi, venue, logistik, sumber daya manusia, keselamatan, keamanan, manajemen risiko, dan koordinasi operasional sesuai standar profesi. 5 CPL tersebut menjadi landasan dalam penyusunan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Berdasarkan CPL tersebut, mata kuliah Manajemen Artis dan Panggung memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, CPMK 1, menganalisis konsep, peran, fungsi, dan ekosistem manajemen artis, serta penyelenggaraan panggung dalam industri event berdasarkan kebutuhan klien, karakteristik audiens, dan perkembangan industri kreatif. CPMK 2, merancang strategi pengelolaan artis yang meliputi perencanaan kebutuhan artis, negosiasi, kontrak kerja, hospitality, komunikasi, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai standar profesional. Lalu CPMK ketiga, merancang sistem operasional panggung yang mencakup stage management, technical rider, venue, logistik, jadwal produksi, keselamatan kerja, manajemen resiko, dan koordinasi operasional sesuai standar industri. Lalu CPMK 4, mengevaluasi berbagai alternatif solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan artis dan operasional panggung dengan mempertimbangkan aspek teknis, manajerial, regulasi, keselamatan, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
Lalu terakhir CPNK 5, menghasilkan rancangan pengelolaan artis dan operasional panggung secara kolaboratif dalam bentuk proyek yang inovatif, profesional, dan berorientasi pada pengalaman audiens atau experience design dengan memanfaatkan teknologi digital serta menerapkan etika profesi. Pada demonstrasi pembelajaran ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan topik analisis kebutuhan artis berdasarkan karakteristik event, target audiens, dan kebutuhan klien. Sub CPNK yang ingin dicapai adalah agar mahasiswa mampu mengevaluasi alternatif artis berdasarkan karakteristik event, target audiens, anggaran, dan kebutuhan penyelenggaraan, serta mampu menentukan artis yang paling sesuai disertai argumentasi yang berbasiskan data. Untuk mencapai kompetensi tersebut, saya menggunakan pendekatan problem-based learning, sehingga mahasiswa belajar melalui penyelesaian studi kasus yang merepresentasikan kondisi nyata di industri event. Untuk mengukur ketercapaian-capaian pembelajaran, mata kuliah ini menerapkan asesmen autentik yang terdiri atas 3 komponen utama. Sebesar 50% berasal dari aktivitas partisipatif dan juga hasil proyek, sehingga mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, berkolaborasi, dan menghasilkan luaran yang relevan dengan praktik industri. Selanjutnya, ujian tengah semester memiliki bobot 25%, sedangkan ujian akhir semester juga memiliki bobot 25%. Dengan sistem penilaian tersebut, proses asesmen tidak hanya mengukur penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, menyelesaikan masalah, berkolaborasi, serta menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan industri event. Pada demonstrasi pembelajaran ini, strategi pembelajaran dirancang mengacu pada prinsip outcome-based education, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan adalah student-centered learning, di mana mahasiswa berperan aktif dalam membangun pengetahuan melalui proses diskusi, analisis, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya proses pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning. Mahasiswa diberikan sebuah studi kasus yang merepresentasikan kondisi nyata dalam industri event. Kemudian, secara berkelompok menganalisis kebutuhan klien, karakteristik audiens, alternatif artis, serta keterbatasan anggaran untuk menghasilkan rekomendasi artis yang paling sesuai berdasarkan argumentasi yang didukung oleh data. Selama pembelajaran, saya memanfaatkan beberapa media digital seperti Zoom Meeting untuk pembelajaran, lalu Google Sheet sebagai media kolaborasi dalam menganalisis alternatif artis menggunakan artis selection matrix, serta PowerPoint sebagai media penyampaian materi. Melalui strategi pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan, bekerja sama dalam tim, berpikir kritis, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan praktik profesional di industri event. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan topik analisis kebutuhan artis berdasarkan karakteristik event, target audiens, dan kebutuhan klien menggunakan pendekatan problem-based learning. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik ya. Kita akan mulai perkuliahan pada siang hari ini. Saya akan mencoba share screen. Apakah sudah nampak? Kalau udah nampak, coba kasih react dulu, kasih react jempol. Ya. Oh, ada yang kasih live reaction. Oke ya, aman ya. Oke, baik teman-teman. Kita akan belajar mengenai mata kuliah manajemen artis dan panggung pada siang hari ini. Di mana pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan artis berdasarkan karakteristik event, audiens, dan juga kebutuhan klien. Ya. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu hari ini ya, yaitu diharapkan kalian bisa mengevaluasi alternatif artis berdasarkan karakteristik event dan juga target audiens,
anggaran, serta kebutuhan penyelenggaraan. Ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas materi terkait peran ya dan juga fungsi serta tanggung jawab artis manajemen dalam industri event. Ada yang masih ingat nggak nih salah satu tanggung jawab artis manajemen apa aja? Coba saya tanya ya. Jacqueline masih ingat nggak kira-kira tugas dan fungsi tanggung jawab dari artis manajemen apa aja? Salah satunya aja. Ada di komunikasi dan jadwal, so. Jadi kita Oke, harus memastikan komunikasi sama jadwal pas gitu sama semuanya. oke, jadwal artis ya yang pasti ya. Benar. Oke, saya tanya coba ke Gaby. Sebutin salah satu aja. Kalau dari saya itu kebutuhan dan fasilitas biasanya kayak riders gitu, Sir. Jadi make sure semua yang dibutuhin sama artisnya itu complete gitu. Oke ya, riders ya, that's a good point, Gaby. Oke ya, saya anggap di sini dari kalian sudah memahami apa yang disampaikan minggu lalu. Kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari minggu kemarin, yaitu diharapkan nanti selesai mata kuliah ini kalian bisa mengidentifikasi karakteristik dari sebuah event dan juga bisa mengevaluasi kesesuaian beberapa artis, ya, berarti nggak cuma satu, ya. Lalu memilih artis terbaik berdasarkan, nah, kalian juga harus memberikan justifikasi profesional menggunakan data yang ada. Ya, saya akan ajak kalian di sini untuk sama-sama kita bedah. Kalau kalian melihat ya poster ini ya, Globalization Fest 2026 ini menjadi event tahunan kita ya di PIB College ya. Let's say pada penyelenggaraan 2026 ini kita ngambil Future Creative Generation gitu ya. Di sini sebagai penyelenggara ada brief yang diberikan klien, yaitu pertama target audience, jumlah pengunjung, budget talent, ini harus di note nih ya, 250 juta. Sponsor utamanya diharapkan yang menjadi catatan ya, itu adalah brand dari minuman energi gitu. Tujuannya satu, meningkatkan engagement, kedua meningkatkan exposure media sosial, dan yang ketiga menarik penjualan tiket. Kalau kalian menjadi talent manager, ya, kira-kira dari pilihan artis di bawah ini, mana artis yang akan kalian pilih? Coba ya, yang mau jawab boleh angkat tangan atau kasih reaction. Kira-kira yang mana yang kalian akan pilih? Silakan dibaca dulu untuk briefnya. Jack, silakan. Ada Jacqueline, ada Beryl di sini ya. Jacqueline, yang mana ya kamu akan pilih? Kalau saya sih lebih tensi, Sir, Tensi. sebagai artis utama. Karena menurut saya sebuah event itu bisa berhasil gak cuman dari nama besar artis. Mungkin tensi followersnya baru 1 juta. Tapi dari besarnya kontribusi artis tersebut juga bisa jadi kayak satu alasan utama event itu bisa berhasil gitu. Karena kan target audiens kita juga 18 sampai 25 tahun gitu. Jadi kayak fee tensi juga masih 220 juta, jadi masih di bawah maksimal fee yang ada gitu. Jadi kita masih ada 30 juta lebih untuk kualitas-kualitas event lain kayak stage production, lighting, marketing mungkin gitu sih, Sir. Oke, it's a good point ya. Thank you, Jack. Thank you, Ya. Sir. Tadi satu lagi ya, karena tadi Beryl udah raise hand. Coba saya pengen tanya ke Beryl. Kira-kira artis mana yang akan kamu pilih, Ber? Kalau saya di Hindia, Sir. Hindia. Oke, ya. Yes. Kenapa mau milih Hindia? Karena mungkin baru-baru inilah ya, mungkin di 3 tahun ke belakang, Hindia tuh lagi ngehits banget, Sir. Terus juga sekarang Hindia banyak ngeluarin lagu-lagu baru, yang itulangnya banyak lah ngasih engagement banyak ke berkata anak-anak muda lah ya. Dan otomatis ini jadi headliner buat headliner, itu kayak feel-nya tuh premium gitu loh, Sir. Kayak ini event tuh berkualitas karena bisa menghadirkan Hindia. Gitu, Sir. Oke ya, jadi Pride ya sebagai penyelenggara gitu ya. Oke, nggak ada yang salah di sini ya. Tapi kita fokus coba bagaimana sih teknik pemilihan artis berdasarkan data yang ada. Nah,
kalau dari paparan tadi, saya bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah artis yang terkenal selalu menjadi pilihan terbaik untuk sebuah event? Kalau yang jawabannya iya, kasih react love coba. Ya. Kalau yang enggak, kasih react jempol coba. Nah, ya. Oke, belum tentu ya. Wow. Saya lihat di sini mostly kalian milih tidak ya, gitu ya. Oke, kenapa sih? Ya, nah, kenapanya itu kita akan bahas lebih dalam terkait dengan analisis kebutuhan artis ya. Ternyata ada proses strategis dalam memilih artis yang tepat untuk event yang berdampak. Ya, kenapa event harus berdampak? Ya, event itu kan terkait dengan exposure ya. Ketika kita menyelenggarakan event, kita mau event kita selalu jadi bahan omongan. Ya, karena itulah yang dibilang event itu sukses atau berdampak gitu ya. Yang pertama, kalian harus paham terkait dengan tujuan event atau objektif. Apa sih yang ingin dicapai? Apakah eh, harapannya itu hanya impact saja atau exposure saja atau profit, that's it ya. Atau ternyata ada yang lain ya. Event itu ternyata bisa karena ini sifatnya kalian bukan event mandiri tapi inquiry based gitu, membuat klien kalian happy sehingga mereka repeat menggunakan jasa kalian ya. Lalu yang kedua, target audience. Ya, kayak tadi kan kalian bilang usia 18-25 Gen Z biasanya tadi Jacqueline bilang biasanya tipikalnya kayak gini kayak gitu ya. Ya, itu adalah proses eh, asesmen yang kalian lakukan untuk menargeting yang menjadi audiens kalian nantinya seperti itu. Ya, sehingga kalian harus memahami profil dan juga yang paling penting adalah menganalisis perilakunya ya, relate atau enggak gitu. Lalu yang ketiga di sini kebutuhan klien. Ini sangat penting ya. Kalian harus memahami kebutuhannya apa, lalu pastikan juga keselarasan antara visi klien kalian sama event yang kalian buat gitu. Yang paling penting dan nggak kalah pentingnya adalah anggaran, apakah budgetnya match atau tidak gitu ya. Lalu juga kebutuhan artis. Nah, artis juga punya kebutuhan. Tadi kalian udah mention di awal, riders ya. Kalau dibagi kan ada hospitality riders, technical riders gitu dan kebutuhan lainnya seperti itu. Itu juga salah satu hal penting yang harus dianalisis sehingga tidak ada hal yang tidak kalian penuhi terkait dengan apa saja yang tertuang di kontrak nantinya. Dan baru terakhir adalah proses dari seleksi artis atau yang biasa kalian sebut dengan kurasi gitu ya. Nah, selama proses keenam poin ini berlangsung, kalian sebagai artis manajemen atau talent manajemen ini harus melakukan evaluasi dan monitoring. Dipantau terus tuh artisnya, ya. Kan namanya artis itu public figure, ya. Sebentar-sebentar spotlightnya mengarah ke public figure tersebut, ya. Apakah masih relate atau ternyata pahitnya di tengah jalan ada skandal atau apa, ya kalian harus bisa memitigasi juga. Kalau disederhanain, flow-nya tadi adalah lebih ke audience fit, budget fit, dan brand image, serta yang paling terakhir adalah engagement. Nah, ini harus kalian kritisi dengan beberapa pertanyaan. Contoh untuk audience fit, cocok nggak sama target gitu, artis yang kalian pilih. Lalu untuk budget fit, masuk nggak anggarannya gitu. Jangan sampai keinginannya besar, ternyata budgetnya tidak sebesar itu. Lalu yang ketiga, sesuai dengan sponsor nggak ya? Kalau kalian menentukan konsep dan juga artis, ada nggak sponsor yang mau masuk untuk support event kalian gitu ya? Lalu yang terakhir itu mampu meningkatkan exposure atau tidak. Ya, ini adalah penjelasannya. Nah, nanti materi ini tenang saja, saya akan upload di e-learning, jadi kalian bisa belajar secara mandiri juga, seperti itu. Termasuk ada contoh nyatanya ya, untuk target Gen Z, misalkan ternyata artis dengan musik yang sedang tren kayak Hindia itu lebih relevan, misalkan daripada artis pop senior gitu ya. Nah, saya ajak kalian di sini ada QR code di sebelah kanan bawah.
yang bisa kalian sama-sama akses. Silakan kalian coba scan. Setelah itu saya akan masuk ke lembar kertas kerjanya supaya kita bisa sama-sama memahami apa yang menjadi topik kita di hari ini. Ya. Bisa diakses ya? Oke, kalau bisa diakses, saya akan coba share terkait dengan kertas kerjanya, ya. Saya mau cek dulu apakah di layar kalian sama dengan sheet yang ada di layar saya ini. Sama ya? Oke. Kalau di minggu kemarin kita sudah membagi kelompok ya, saya menggunakan kelompok yang sama ya. Coba kelompok satu siapa di sini koordinatornya? Jacqueline, Sir. Oke, Jacqueline, kamu nanti isi di kertas kerja kelompok satu, kelompok dua ada siapa? Beryl, Sir. Beril ya, Beril dan kelompok silakan isi di kertas kerja kelompok dua. Kelompok tiga ada siapa? Renza, Sir. Renza, oke. Renza, silakan isi di kertas kerja kelompok 3 ya. Saya kasih waktu masing-masing 5 menit cukup ya untuk mengisi kertas kerjanya. Silakan. Ya. Jadi kalian tidak perlu mengganti apa-apa ya di kolom ini ya. Hanya di sini ada drop down-nya. Untuk mengisi drop down, kalian lihat di sini. Berikan skor. Kalau skor satu itu sangat tidak sesuai, skor 2 itu tidak sesuai. Skor 3 ini cukup, skor 4 sesuai, skor 5 itu sangat sesuai. Ya. Nah, pembagian skor tadi ya, itu berdasarkan kriteria mereka memiliki bobot yang berbeda. Yang paling besar itu bobotnya adalah audience fit. Berarti kalau audience fit itu apa tadi? Ya, ketersesuaian dengan target audiens kalian gitu ya. Silakan diisi ya. Dan ini udah akan otomatis masuk ke rumusnya ya. Saya lihat di sini hijau semua. Sini udah dapat ya untuk di kelompok satu. Ini kelompok dua ada kendala kah? Lagi dicoba, Sir, ini, Sir. Oke, silakan ya. Rekomendasi artisnya kalian tulis berdasarkan kelompok tertinggi ya. Lalu mohon ditulis justifikasinya. Justifikasi itu adalah kayak alasannya kenapa sih kalian mau ngambil artis tersebut gitu. Sebagai performer, saya akan berikan kesempatan 2 sampai 3 menit untuk presentasi. Kelompok 3 sudah siap ya di sini ya. Kelompok 3 tuh Renza ya. Renza dan juga Edelweiss ya. Iya, Sir. Oke, mungkin yang lain bisa di-mute dulu sambil kelompok 3 ini melakukan presentasi terkait dengan hasil analisis pemilihan artisnya. Silakan, Renza dan Edelweiss. Jadi rekomendasi artis dari kelompok kami ditensi karena memiliki keseimbangan terbaik antara budget, juga kesesuaian dengan target audiens, brand image, dan engagement. Dengan biaya yang lebih efisien, Tensi tetap mampu menghadirkan penampilan yang menarik sesuai dengan selera anak muda sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk mendukung kesuksesan acara. Dia sekarang juga udah banyak terkenal di kalangan Gen Z juga, jadi rasa ini paling cocok. Paling cocok ya. Tensi itu yang nyanyi OBH itu bukan sih? Kayaknya Bukan iya ya? deh. Itu ya. Bukan. Tapi genrenya kayak gitu ya. Iya, Sir. Kalau Hmm. kata Gen Z, genrenya itu hipdut. Hipdut ya. Itu hipdut tuh Betul. apa? Perpaduan hip hop dan dangdut gitu ya. Betul sekali, Sir. Oh, itu yang lagi tren di TikTok ya. Iya, Makanya Sir. kelompok 3 menjustifikasi ini relatable sama target audience yang tadi Gen Z gitu ya. Iya, Sir. Betul, Sir. Oke, good, good, very good ya. Ini akan saya save untuk apa namanya penilaian asesmen kalian juga. Hebat, hebat ya. Sekarang ini kayaknya saya lihat di kelompok 2 ada talent yang nilainya absolut ya, 100 gitu. Silakan kelompok 2.
saya kasih kesempatan. The screen is yours. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Memang benar teman-teman, kalau menurut saya di kelompok bagi kami di kelompok 2, India tuh nomor 1. Kenapa? Ya walaupun memang agak pricey sedikit, tapi memang image India tuh lebih dikenal dan lebih apa ya, lebih punya eh, fanbase yang solid. Dikarenakan India tuh sebenarnya band-band lama yang tapi baru up in lagi ke anak-anak muda yang sekarang. Cocok, Sir. Oke, masih relatable ya, gitu ya. Oke, jadi kalau kesesuaian dengan audiens, otomatis kalau memang exposure-nya tinggi, orang juga mau untuk membeli tiket gitu ya, kurang lebih ya. Oke, thank you Beril dan juga siapa kelompokmu? Satu lagi? Nama Desak. Oke, nanti namanya tolong kortinya ditulis ya, nama kelompoknya ya. Karena kita akan melakukan assessment juga per pertemuan. Baik, terakhir ya kelompok 1, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya, Sir. Hmm. Jadi kelompok saya, Jacqueline dan Gaby, kami milih Tensi sebagai artis utama karena kami melalui proses pemilihan itu ada 4 kriteria utama, seperti yang tadi sudah jelasin, ada audience fit, budget fit, brand image, sama engagement. Nah, mungkin kita bedah satu-satu. Dari audience fit, yang tadi, audiensnya Gen Z dari umur 18 sampai 25 tahun. Jadi menurut kami, karakter musik yang Tensi bawain ini energik dan juga interaktif. Yang tadi hip dude, ya. Jadi lebih sesuai lah sama customer experience gitu. Lalu yang kedua ada budget fit. Itu fee Tensi itu di 220 juta. Artinya masih ada sisa 30 juta bisa kita alokasikan untuk kualitas production, lighting, ataupun marketing. Gitu. Lalu untuk brand image, tadi energy drink ya, sponsor utamanya. Itu menurut kami image-nya Tensi itu lebih selaras dengan karakter daripada produk tersebut gitu. Jadi sponsor dan event itu punya collab yang kuat aja menurut kami. Lalu untuk terakhir, untuk yang engagement, itu menurut kami jumlah followers itu tidak menentukan event itu akan sangat berhasil, tapi juga kemampuan artis dalam membangun ataupun menciptakan engagement untuk penonton. Gitu sih. Oke, keren ya. Tadi Yes, ya. yang saya highlight jumlah followers belum tentu apa namanya di real lapangan itu bisa relatable dengan target audiens kalian. Oke ya, ini akan saya save nanti ya menjadi penilaian assessment kalian untuk tugas di minggu ketiga ini ya. Saya akan balik lagi ke pada paparan materi seperti itu ya. Nah, terkait dengan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan ya bahwa pemilihan artis harus mempertimbangkan yang pertama adalah karakteristik event, yang kedua target audience, yang ketiga kebutuhan klien, keempat anggaran, yang paling penting adalah citra artis itu sendiri ya karena inline dengan konsep event kalian dan juga potensi engagement seperti itu ya. Jadi pemilihan artis itu harus mempertimbangkan hal-hal ini karena sangat penting kalian pahami ya. Karena di minggu depan ini kita juga akan membahas lebih dalam mengenai strategi negosiasi kontrak kerja, legalitas dan juga etika profesi. Ya, jadi pembelajarannya akan relate dengan kertas kerja yang kalian sudah isi. Ya, nanti untuk materi akan saya upload di e-learning. Ya, adapun kalau kalian mau baca-baca seputar dengan materi ini, kalian bisa lihat bukunya, kepustakaannya, dan kalian bisa ambil bukunya ataupun akses e-booknya di perpustakaan kita. Mungkin itu saja untuk sesi kita di pertemuan ketiga hari ini ya. Kasih applause dulu dong ya untuk kesemangat kalian. Jangan lupa untuk join minggu depan. Kita akan masuk di dalam pertemuan keempat. Demikian dari saya, terima kasih telah join di kelas ini. Kalian juga sangat aktif dan tadi sama-sama kita ngisi kertas kerja. Mungkin itu saja dari saya. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Thank you, Terima Sir. kasih, Terima kasih, Sar. Sar. Ya. Oke, Sir.